Pada episode sebelumnya, Daigo yang memutuskan kembali ke desa Kuge dengan mengendap-endap berhasil dilumpuhkan oleh salah satu keluarga Goto dengan cara memukul kepalanya menggunakan batu besar. Mereka pun membawa tubuh Daigo ke sebuah rumah. Sepertinya rumah itu berada di kawasan rumah milik keluarga Goto. Karena tak berapa lama, Keisuke diberitahu oleh salah satu dari mereka bahwa Daigo berhasil ditemukan. Ia pun bergegas menemuinya dan mencoba menginterogasinya. Darah segar masih menghiasi kepala Daigo yang kala itu berusaha tersadar setelah air dingin diguyurkan di atas kepalanya. Dengan menahan sakit dan pedih, Daigo berusaha membuka matanya perlahan. Tak terdengar suara apapun di sana, selain erangan dari Daigo yang menunjukkan rasa sakitnya. Namun saat penglihatannya mulai pulih dan berhasil tersadar sepenuhnya, ia melihat di hadapannya telah berkumpul beberapa lelaki dari keluarga Goto. Mereka semua menampakkan ekspresi kemarahan dengan senapan yang juga telah mereka siagakan. Tak hanya itu, sebuah kamera juga telah siap merekam semua yang akan mereka lakukan terhadap Daigo dan segala yang akan dikatakannya. Di sisi lain, Iwao yang berhasil menaklukkan Daigo merasakan kekesalan yang mendalam sembari terus mengingat apa yang telah diucapkan Daigo kepadanya. Seseorang dari keluarganya lah yang selama ini telah memberikan beberapa informasi yang membuat Daigo memiliki keberanian menunjukkan aksinya selama ini. Ia pun berjanji akan segera menemukan siapa yang berani berkhianat lagi. Sementara itu, Keisuke yang telah menjadi kepala keluarga tersebut mengawali interogasinya dan menanyakan apa maksud kedatangan Daigo kembali ke desa mereka. Daigo pun tak memiliki cukup waktu untuk berbasa-basi. Ia langsung menyampaikan bahwa ia berencana menyelamatkan anak-anak yang mereka kurung untuk persiapan festival. Sepertinya Daigo sudah kehilangan urat ketakutannya. Ia terus mencecar Keisuke dengan hal-hal yang telah ia ketahui tentang keluarganya. Kenyataan bahwa Gin Goto telah menyalahgunakan pekerjaannya untuk membawa dan menyembunyikan bayi yang baru lahir di suatu tempat dan akan menggunakan mereka satu persatu untuk ditumbalkan saat festival. Salah satu dari mereka tak tahan mendengar ucapan Daigo dan memukulnya hingga membuat kepalanya berpaling ke sisi sebelah kanannya. Tetapi di sana, Daigo melihat pecahan batu yang cukup tajam dan terlihat seperti sebuah rencana baru bagi Daigo. Sehingga ia terus mengatakan hal-hal untuk membuat mereka tersulut emosi. Tak lama, ia kembali mendapatkan siksaan. Daigo ditendang ke arah yang sama hingga kursinya terguling. Tak membuang kesempatan, ia terus menyampaikan pendapatnya yang pastinya mengandung provokasi serta memupuk amarah mereka sembari terus menggosokkan pecahan batu yang dilihatnya tadi ke tali yang mengikatnya. Dan beberapa saat kemudian, pria yang sedari tadi menghajarnya kembali melayangkan pukulannya. Tapi kali ini, Daigo berhasil melepaskan ikatannya dan berbalik menyerang pria tersebut. Kemudian menjadikannya sandra. Sontak saja apa yang dilakukan Daigo membuat seisi ruangan menyiapkan senapannya dan membidikannya ke arah Daigo. Keisuke yang tak kunjung memberikan perintah untuk menghabisinya membuat mereka juga menahan pelakunya. Sayangnya, keinginan mereka untuk menembak Daigo harus ditunda karena tak berapa lama terdengar suara ketukan yang ternyata adalah Kiyoshi bersama kepala kepolisian Morobe. Melihat kedatangannya, Daigo nampak keheranan. Terlebih lagi dengan sangat mudahnya kepala polisi itu membebaskannya dan keluar dari ruangan tersebut. Setelah memastikan kepergian kedua polisi tersebut, Kiyoshi menjelaskan kepada Keisuke untuk tetap menenangkan diri dan tak membuat masalah atau hal yang mencurigakan sebelum festival berhasil mereka lakukan. Keisuke pun dengan perasaan yang kesal akhirnya menuruti apa yang dikatakan oleh Kiyoshi. Sedangkan Yosuke yang mendapat tugas merawat anak yang akan dijadikan persembahan saat festival terus memberi anak tersebut makanan dan sebuah permen yang kemudian terlihat seperti memakaikan sesuatu kepada anak tersebut.
Daigo yang telah bersama kepala kepolisian Morobe terus memalingkan mukanya dan enggan menatap mata atasannya tersebut. Masih nampak dengan jelas raut kekesalan dan juga kekecewaan di wajah Daigo. Namun kepala polisi dengan bijak dan penuh kesabaran mencoba menenangkannya. Yang kemudian, saat kepala polisi mengatakan bahwa sesungguhnya dialah yang mengacaukan rencananya, membuat Daigo tercengang dan tak mengerti apa maksudnya. Hingga akhirnya, begitu mereka tiba di kantor Morobe, kepala polisi membawanya ke suatu ruangan yang terletak di lantai paling atas. Dan di sana, dia melihat ada beberapa orang yang duduk di meja dengan kesibukan masing-masing. Mendengar kedatangan kepala polisi, mereka semua menghentikan pekerjaannya dan memutuskan pandangan ke arah Daigo. Kepala polisi memperkenalkan mereka sebagai detektif yang selama ini telah bekerja mati-matian untuk menyelidiki keluarga Goto. Setelah kematian Kano, kepala polisi tak dapat mendiamkan setiap kesaksian yang telah Pak Kano berikan kepadanya. Satu persatu dari para detektif menjelaskan apa yang selama ini mereka kerjakan dan memberitahunya sampai mana kebenaran yang berhasil mereka ungkapkan. Hingga mereka terdiam saat Daigo mengatakan bahwa ia mengetahui siapa yang telah memakan Pak Kano. Mereka memperhatikan penjelasan Daigo dengan seksama, yang kemudian menunjukkan gambar silsilah keluarga Goto untuk mencocokkan dengan ciri-ciri yang diceritakan Daigo, yang ia sebut sebagai pria itu. Mereka yang masih hidup, tak ada satupun yang memiliki tinggi 2 meter. Kepala polisi menjelaskan bahwa keluarga Goto benar-benar menjunjung tinggi silsilah keluarganya. Dengan menunjukkan bagan silsilah tersebut, kepala polisi juga mengatakan putri Gin Goto yang seharusnya menjadi kepala keluarga berikutnya menghilang 18 tahun yang lalu. Setelah memastikan tak ada lagi anggota keluarga Goto yang menghilang, Daigo akhirnya teringat akan seseorang yang selama ini memberinya informasi. Dan kemungkinan terbesarnya adalah Ai Goto. Anggota keluarga Goto yang menghilang tersebut adalah orang yang menyelamatkan pria dengan wajah yang termakan. Tentu saja para detektif terkejut mendengar penjelasan Daigo, yang kemudian mendetailkan lagi cerita yang ia dapatkan langsung dari korban perayaan festival Desa Kuge. Ia juga mengatakan bahwa telah membuat Iwao Goto berpikir bahwa ada salah satu dari keluarganya yang berkhianat sehingga membuat Daigo memiliki cukup informasi dan berani melakukan hal yang dapat mengancam keberlangsungan keluarganya. Daigo melanjutkan penjelasannya bahwa rencananya adalah saat Iwao terpancing, ia akan membawa seseorang yang bersedia membantunya ke lokasi di mana anak-anak tersebut dikurung. Dan benar saja, di lokasi tersebut, Iwao dengan amarah membabi buta memasuki gua tersebut. Tentunya dengan menggunakan penutup kepalanya. Ia memasuki gua dan melihat Yosuke mengenakan sesuatu kepada anak tersebut. Melihat Yosuke tak menggunakan penutup kepala, tanpa babi bu lagi, Iwao menariknya dan mendorongnya masuk ke kurungan yang sama dengan anak yang akan dipersembahkan. Sementara orang yang dimaksud Daigo berhasil mengirimkan lokasi keberadaan gua tersebut. Akan tetapi demi keselamatan dirinya sendiri, ia memilih untuk segera meninggalkan lokasi tersebut. Kepala polisi pun membagi tugas kepada tiap-tiap detektif dan menugaskan Busendo untuk menjaga keselamatan keluarga Agawa. Sayangnya, tak seperti orang itu, Yosuke terlihat tak memiliki kesempatan untuk selamat. Yosuke pasrah di dalam kurungan tersebut seakan ia mengetahui bahaya apa yang menantinya. Ia hanya bisa berdoa agar seseorang di luar sana dapat menolong mereka. Satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk dapat membantu mengusut tuntas kasus kanibalisme ini hanyalah SIT. Namun SIT sendiri tak dapat menurunkan bantuannya apabila mereka tak memiliki bukti cukup kuat. Sehingga Daigo mencoba menghubungi pria yang termakan dan meyakinkannya untuk menunjukkan dirinya, juga memberikan kesaksiannya.
sehingga SIT dapat turun tangan dalam pembebasan anak-anak persembahan festival. Ia pun berjanji akan mengurus segalanya, sementara pria tersebut akan meyakinkan ibunya untuk datang bersamanya dan menceritakan semuanya. Ibu yang selama ini mengajarinya berbicara dan menjalani kehidupan layaknya manusia. Sangat ia sayangi dan hormati. Dengan sangat hati-hati, ia menanyakannya kepada ibu Aigoto. Di sisi lain, sehari sebelum perayaan festival, keluarga Goto makan dan minum bersama. Mereka yang awalnya mencoba saling mencairkan suasana yang sebelumnya mengalami ketegangan karena kedatangan Daigo, kembali dibuat tegang dan terdiam dengan kedatangan Iwao. Iwao mengatakan ada salah satu dari keluarga mereka yang telah membocorkan rahasia dan menjadi pengkhianat. Dan dia jugalah yang memberikan informasi kepada Daigo. Dengan berdasarkan pada kenyataan bahwa Ibu Keisuke adalah seseorang yang pernah mengkhianati keluarga mereka, Iwao langsung berhadapan dengan Keisuke yang seakan menuduh dialah si pengkhianat itu. Pria termakan itu terus meyakinkan Aigoto, namun ia tidak mengetahui kepahitan yang dirasakan oleh ibu yang telah mengasuhnya tersebut. Akhirnya, ia menceritakan bahwa saat peristiwa perayaan tersebut, saat dimana seluruh anggota keluarga Goto harus berkumpul dan turut serta dalam perayaan festival dengan penutup kepala dan obor di tangan mereka. Hingga akhirnya seorang pria bertubuh besar merangkak perlahan dan terus mengendus dan mengerang, diiringi suara nyanyian ritual keluarganya tepat di atasnya. Perlahan ia mulai memakan wajah anak itu. Darah mengucur deras di antara bebatuan yang ada di bawahnya. Mendengar tangisan anak yang dijadikan persembahan itu, Aigoto tak dapat menahannya. Ia mengambil salah satu obor dan membakar penutup kepala yang digunakan pria besar itu, hingga ia menjerit kesakitan dan melepaskan gigitannya. Ia pun berlari dengan membawa anak tersebut, dan di sanalah, di bawah cahaya senja, anak kandungnya menyelamatkannya. Keisuke menjaminkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan Aigoto dan membiarkannya melarikan diri. Hingga akhirnya ia dan anak persembahan itu dapat terus hidup hingga saat ini meskipun harus berada dalam persembunyian. Setelah mendengarkan penjelasan ibu yang memberikan nama padanya, pria dengan wajah termakan itu mematikan telepon satelitnya dan menutup jendelanya rapat-rapat. Kemudian ia terduduk lemas dan menangis, seakan ia tak tahu apa yang harus dilakukan untuk dapat menyelamatkan anak-anak yang senasib dengannya. Daigo pun terlihat cemas saat menunggu kabar darinya, dan tak mendapatkan jawaban apapun saat menelponnya. Sementara di keluarga Goto saat ini sedang tidak baik-baik saja. Setelah bertengkar dengan Keisuke dan mencurigainya, Iwao bersama beberapa anggota keluarga lainnya menghakimi seseorang yang telah ia curigai. Tanpa mendengarkan atau mengetahui lebih lanjut kebenarannya, terus memukulinya, mendorongnya dengan kuat, dan menghantamkannya ke tembok batu dengan permukaan yang kasar. Kemudian menyeretnya perlahan. Lelaki itu sangat kesakitan dan terus menjerit. Namun Iwao tak memperdulikannya. Ia bahkan menggigit salah satu telinganya hingga terputus. Dengan geram dan kebencian yang telah menyelimutinya, Iwao mengunyah telinga itu dan menelannya. Kemudian menyelesaikan amarahnya dengan mengambil batu besar dan membantingnya sekuat tenaga tepat ke arah lelaki yang dicurigainya itu. Di saat yang bersamaan, Pak Mune, biksu yang akan memimpin festival, memanggil Keisuke dan berencana mengajaknya untuk membatalkan perayaan festival yang telah bertahun-tahun dilaksanakan.
tradisi yang mengorbankan anak-anak tak berdosa seakan tak dapat lagi dilakukan oleh Pak Mune. Tetapi mengingat ada seseorang yang harus dilindunginya, Keisuke harus tetap menjalankan tradisi tersebut meskipun ia sendiri juga tak menginginkan ada anak yang akan terus dikorbankan dalam tradisi tersebut. Daigo yang sangat cemas menelpon istrinya untuk memiliki kembali sedikit ketenangan yang mulai menghilang darinya. Yuki merasakan kecemasan yang sama dan berusaha menenangkan suaminya, juga memberinya semangat agar ia dapat menyelesaikan penyelidikannya dan dapat segera kembali ke rumah bersamanya. Mendengar apa yang diucapkan Yuki, Daigo kembali bersemangat dan dengan rasa percaya diri menetapkan hatinya untuk melanjutkan penyelidikannya tanpa bantuan SIT dan tanpa bantuan kepolisian Morobe. Ya, Daigo pergi seorang diri. Pak Kanamaru yang sedari tadi bersamanya melihat kepergian Daigo dan membiarkannya. Ia kemudian menemui detektif lainnya dan mengatakan untuk mempercayakan kasusnya tersebut sepenuhnya kepada Agawa. Karena bahkan saat Agawa harus terbunuh di sana, tentunya dengan terpaksa kepolisian wajib turun untuk menyelidikinya. Mereka semua pun tercengang mendengar apa yang diucapkan Pak Kanamaru. Malam itu bukanlah malam yang panjang. Malam itu adalah malam yang terus berpacu dengan waktu. Keisuke dengan tergesa-gesa memasuki gua dengan menutup kepalanya dan membawa Yosuke bersamanya. Di saat yang sama, Sumire telah tiba di stasiun Yata. Entah apa yang dipikirkannya sehingga ia kembali di desa yang telah menghilangkan nyawa ayahnya tersebut. Sedangkan para penduduk di desa Kuge mulai mendirikan boneka yang mereka jadikan simbol perayaan festival bersama-sama. Dan Daigo akhirnya tiba di gua di mana lokasi yang telah dititikkan sebagai tempat anak-anak persembahan dikurung. Di malam itu juga, Busendo bersama Pak Yamashita tiba di tempat Yuki dan Mashiro tinggal. Namun hal yang sangat mengejutkan adalah ternyata pria yang bersama Busendo bukanlah Pak Yamashita yang sebenarnya. Ia menyebutkan namanya Goto dan mengambil pistol, kemudian dor. Suara letusan pistol tak terelakkan. Daigo terus melanjutkan penyelidikannya dan memasuki gua tersebut dengan hanya mengandalkan cahaya dari senter yang dibawanya. Ia mengamati kurungan di hadapannya, perlahan dan sangat berhati-hati. Namun saat ia berhasil memasukinya, ia tak mendapati seorang pun di dalamnya. Ia terus mencari kemungkinan petunjuk yang dapat membawanya ke penyelidikan berikutnya. Dan ia menemukan rambut yang tergeletak di tanah, yang terlihat seperti rambut yang dicabut secara paksa. Daigo pun membungkuk dan memungutnya. Tetapi saat ia bangun dan berhasil mengambil rambut tersebut, ia dikagetkan dengan sosok pria mengerikan dari belakangnya dengan kondisi fisik yang sangat jauh dengan sebutan kata manusia dan menyerangnya dengan tiba-tiba.